Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait Health Data Governance Principle. Sebelumnya, izin perkenalan dulu. Saya Rahmat Syamfa Istia dengan NIM J4102300046. Saya Salsabila Ridhi Ayuning Tias dengan NIM 0034. Eh, Maaf, saya Fitri Aulia Sadiah NIM 055. Saya Dina Meliana dengan NIM 063. Saya Sifana Daviko dengan NIM 069. Data Governance Principle. Kerangka tata kelola data kesehatan global. Prinsip yang mengatur pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan data kesehatan secara sistematis, aman, dan bertanggung jawab di tingkat nasional maupun global. Berbasis hak asasi manusia atau HAM. Menjamin hak individu atas privasi, kerahasiaan, dan keamanan data kesehatan, serta penggunaan data yang etis dan transparan. Mendukung equity dan universal health coverage atau UHC, pemanfaatan data kesehatan untuk timbangan layanan, memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil, dan mendukung pencapaian cakupan kesehatan semesta. Lalu selanjutnya prinsip Health Data Governance Principle. Tujuan utama dari prinsip Health Data Governance adalah untuk memperkuat sistem informasi kesehatan agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan memastikan keamanan dan privasi data pasien. Prinsip utama Health Data Governance mencakup meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan melalui data yang akurat dan real-time, menjamin keamanan dan privasi data pasien, serta melindungi hak-hak individu, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis bukti oleh pemerintah dan tenaga kesehatan, mendukung respon cepat dalam situasi darurat kesehatan seperti pandemi, lalu memastikan pemerataan manfaat dari data kesehatan bagi seluruh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu Protect People. Yang pertama, perlindungan privasi dan keamanan data yang meliputi keamanan teknis seperti mengimplementasikan enskripsi dan standar keamanan tinggi untuk mencegah kebocoran data medis sensitif. Lalu ada juga kepatuhan hukum untuk menjamin bahwa seluruh pengelolaan data kesehatan sejalan dengan regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku. Yang kedua yaitu persetujuan yang diinformasikan atau informed consent yang meliputi yang pertama itu transparansi, yaitu pasien harus diberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Lalu persetujuan aktif, proses pengambilan persetujuan harus dilakukan secara eksplisit dan tanpa paksaan sebelum data diproses. Yang terakhir yaitu pencegahan diskriminasi yang meliputi keadilan algoritma, yaitu memastikan bahwa teknologi kesehatan digital seperti AI tidak mengandung bias yang merugikan kelompok tertentu. Lalu juga penggunaan data yang etis yang menjamin bahwa data kesehatan tidak digunakan untuk tujuan diskriminatif seperti dalam asuransi atau rekrutmen kerja. Selanjutnya, prioritas equity yaitu prinsip yang menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kesehatan dengan memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat terwakili secara adil, khususnya kelompok marginal. Kelompok marginal adalah kelompok yang berada dalam kondisi kurang menguntungkan dan sering mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, informasi, serta pengambilan keputusan.
Kemudian prinsip ini menegaskan bahwa kelompok perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat yang setara dari penggunaan data kesehatan. Selain itu, prioritas equity juga menekankan kejelasan hak dan kepemilikan data, tata kelola data yang partisipatif, serta adanya mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa pemanfaatan data dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan baru dalam bidang kesehatan. Kemudian promote health value. Prinsip promote health value menekankan bahwa pengelolaan data kesehatan harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Data kesehatan tidak hanya dikumpulkan dan disimpan, tetapi dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, serta memperbaiki perencanaan dan kebijakan kesehatan. Pemanfaatan data kesehatan yang tepat dapat membantu tenaga kesehatan dalam diagnosis dan penata laksanaan yang lebih akurat, meningkatkan efisiensi sistem kesehatan, serta mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Dengan demikian, data kesehatan menjadi sumber nilai strategis dalam mewujudkan sistem kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Transformasi kesehatan digital berperan penting dalam meningkatkan mutu dan efisien layanan kesehatan primer. Penerapan sistem digital perlu didukung oleh tata kelola data kesehatan yang kuat untuk menjamin keamanan, perlindungan hak pasien, serta keadilan dalam pemanfaatan data. Dengan demikian, transformasi digital dan tata kelola data merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.